Sonora FM. Membentuk relawan peduli api, tidak hanya dari kita pihak kepolisian saja. Jadi sama-sama lah Mas, kita Iya, menciptakan kalau Karhutla ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama, untuk hutan kita bersama. Jadi sama-sama. Jadi dari kalau Anda hanya pihak dan polisinya untuk saja Anda. tidak akan mungkin Betul. ya berhasil program ini, Mas. Betul. Kita butuh dukungan dan Ya. bantuan dari masyarakat Sumatera Selatan. Ya, kalau sejauh ini kalau kita ya orang awam itu kan kalau melihat helikopter itu ya sedang membawa seperti kayak apa ya, kayak karung gitu ya. Pembangkit gitu ya. Nah, itu apakah bagian dari kita, dari kepolisian, apakah atau dari mana? Dan mungkin kalau dari sisi kepolisian sendiri apa nih peralatan yang disiapkan? Baik, peralatan yang digunakan oleh Disiapkan. pihak kepolisian Ya. sendiri, Mas, kita punya satu unit helikopter seperti yang Mas jelaskan tadi. Kita punya satu unit helikopter, itu merupakan BKO dari Baharkam Polri, dari Korpol Airut Baharkam Polri. Jadi di tiap-tiap Polda memang disediakan satu unit helikopter, dan kebetulan yang ada saat ini di Polda Sumsel itu helikopternya jenisnya Bolko seperti itu, Mas. Ya, untuk melaksanakan patroli udara Pemantauan tentunya ya. pemantauan titik api. Jadi nanti ada personil yang ditugaskan bersama kru dari helikopternya sendiri mengecek lahan-lahan yang rawan terjadinya Titik api. ya. Jadi kan kita kalau Kebakaran. lewat darat agak kurang efisien, Mas. Makanya kita ada helikopter untuk memantau secara langsung titik-titik api dan bisa segera dilaporkan seperti itu. Dan juga kita ada mobil water cannon dari Sabara. Kita juga menyiapkan motor roda 3 yang dimodifikasi dengan tangki air beserta pompa air seperti itu, Mas. Dan banyak peralatan-peralatan lainnya. Nah, coba bisa digambarkan, Mbak. Ini kan kebakaran hutan dan lahan ini kan bisa dibilang menyedot biaya yang cukup besar ya. Bisa digambarkan nggak untuk biaya sekali terbang itu kan butuh dana yang cukup besar. Ini bisa digambarkan supaya bisa masyarakat sadar bahwa dampak dari kebakaran hutan itu ya selain merugikan kesehatan juga tentunya memakan biaya yang cukup besar. Bisa digambarkan, Mbak. Jadi Kalau untuk ya, Kalau untuk ya apa, Mas, tadi biaya helinya maksudnya ya? Ya, bisa. Kan ini kita dari pihak kepolisian, Mas. Helikopternya itu dari pihak kepolisian. Jadi kita tidak dikenakan biaya karena memang sudah merupakan salah satu tugas kita, pelayanan kita kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tidak terjadi kebakaran hutan tadi seperti itu. Ya. Kalau dampak yang sangat besar dia di masalah ekonomi sendiri tentunya, Mas, di perekonomian kita yang sangat berdampak besar. ya, karena apabila sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka Kerugian, ya APBN negara itu akan diambil Otomatis, iya, untuk betul. penanggulangan Karhutla itu sendiri, Mas. Seperti tahun-tahun kemarin ya, triliunan kalau tidak salah, pemerintah harus menggelontorkan dana untuk memadamkan api. Titik api, ya. Ya, memadamkan api yang sudah menyebar. Karena kan waktu itu sudah kemarau dan ditiup angin. Jadi kebakaran lahannya menjalar Semakin secara meluas, cepat, ya, betul. Mas. Lalu supaya memberi efek jerah nih, mungkin bisa dipertegas kembali. Ini apa sanksi yang cukup berat nih, apa sih? Bisa hukumannya berapa lama nih, Pak? Baik, kami ulangi kembali, kami informasikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, pendengar Sonora FM dimanapun berada yang saat ini mendengar acara ini. Kami ingin tegaskan kembali, jangan coba-coba untuk membuka lahan dengan cara membakar, karena akan dikenakan sanksi melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dan bagi para pelaku dapat terancam hukuman, tidak hanya hukuman penjara, tapi akan dikenakan denda maksimal 5 miliar rupiah dan kurungan selama 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun penjara seperti itu, Mas. Jadi Sangat, pemerintah ya, tidak sanksinya, main-main betul. dengan sanksi ini. Jadi, dari mana nyari duit 5 miliar? Jadi Iya. diharapkan masyarakat patuh dengan Sadar. patuh dan sadar dengan himbauan dari
pemerintah mengenai bencana karhutla ini, dan ini digarisbawahi bahwa karhutla ini sangat-sangat merugikan negara, merugikan diri sendiri, Orang merugikan orang lain juga, Perekonomian. ya, merugikan negara kita tentunya, Mas. Ya, kita sadar ya bahwa Sumatera Selatan memang cukup rawan. Mungkin di provinsi sebelah ini mungkin ada daerah lain juga yang mungkin cukup rawan, bisa disebutkan, Mbak? Biasanya Riau, Jambi, karena kemarin Riau itu terjadi kebakaran hutan dan lahan, berdampak ke Sumatera Selatan. Jadi dan juga berdampak ke negara tetangga, sampai ke negara tetangga, dan itu jarak pandang hanya 1 meter atau kalau tidak salah di tahun lalu. Dampak sekolah dari kan diliburkan ya, pada waktu itu, sempat sempat diliburkan. Sekolah-sekolah. Jadi kalau Dan itu tidak kita harapkan terjadi di tahun ini, Mas, dan tahun-tahun yang akan datang, seperti itu. Ya, artinya seluruh Indonesia ya, harus tidak hanya aware di ya Sumatera Selatan. dengan ini ya, kebakar hutan. betul sekali. Ya, baik, mungkin sisa waktu terakhir, Mbak, mungkin ada penegasan kembali yang ingin disampaikan terkait dengan antisipasi kebakar hutan dan lahan yang sudah memasuki musim kemarau ya tentunya, dan mungkin cukup terbantu ya, masih hujan sedikit-sedikit ya. Ya, betul sekali. Alhamdulillah kita Alhamdulillah. masih diberikan hujan, Mas. Jadi Iya. perhatian pemerintah tidak terpecah-pecah seperti itu, Mas. Kan sekarang lagi kita memasuki adaptasi kebiasaan baru. Dan juga di sini kami sedikit memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, Yang kedua, Pak, jaga jarak, ya, dan ketiga, juga cuci tangan. Ya, Kalau tidak sempat cuci tangan, silakan gunakan hand sanitizer, dan Mas. tentunya tetap berolahraga guna menjaga stamina dan imun kita tetap terjaga. Jangan lupa Aibda Emma untuk mengkonsumsi vitamin. Betul sekali, khususnya vitamin C, E, dan D, ya. Baik, silakan tadi yang terakhir untuk penegasan kembali. Baik, kami tegaskan kembali kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang yang saat ini kebetulan mendengarkan siaran di Radio Sonora FM. Kami dari Polda Sumatera Selatan memberikan himbauan, ajakan, payo masyarakat Sumsel, payo dulur-dulur kita sadar dan peduli betapa bahayanya kebakaran hutan dan lahan, serta mengajak masyarakat untuk tidak melakukan segala bentuk apapun, sekecil apapun pembakaran hutan dan lahan, karena dampaknya sangat berbahaya baik bagi kesehatan diri sendiri, orang lain, perekonomian, dan tentunya masyarakat luas. Dan mari kita mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak terjadinya dampak kabut asap di tahun 2020 dan tahun-tahun yang akan datang. Ya, betul sekali Aibda Emma, dan ada slogan ini, hutan kita adalah rumah kita, hutan kita adalah nafas kita, hutan adalah paru-paru dunia karena merupakan sumber oksigen kita. Demikian Mas Jati. Dan pada akhirnya, hijau hutanku, lestari bumiku. Salam Mang PDK. Baik, terima kasih untuk Aibda Emma Agustina dan juga Bribka Ramadhani. Mas. Ramadhani, maaf, yang sudah memberikan penjelasan bahaya ya kebakaran lahan dan hutan. Tentunya ini terus diingatkan terus ya, supaya masyarakat ingat ya bahwa membakar hutan itu salah dan berbahaya seperti itu. Betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih dan sukses selalu. Ya, sama-sama Mas Jati. Ya, sukses selalu. Kami juga memberikan ucapan terima kasih kepada Radio Sonora yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan talkshow di Radio Sonora pada pagi hari ini. Baik, sama-sama. Dan dengan ini berakhir pula bincang kita di kesempatan hari ini seputar kebakaran lahan dan hutan bersama rekan-rekan dari Polda. Sonora FM.